Carilah dunia, kalian pasti tak dapat. Andaikan dapat, kalian pasti tak puas. Andaikan puas, pasti tak lama. Carilah akhirat, kalian pasti dapat. Sudahlah dapat, pastilah puas. Sudahlah puas, pastilah selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta, langit, bumi dan yang ada di antara keduanya, yang Allah masih berikan nikmat kepada kita secara cuma-cuma. Nikmat yang tiada tara, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang membuat kita bisa bertemu dengan 1 Syawal, hari rayanya umat Islam, hari bergembiranya umat Islam, di mana kita telah berjuang 30 hari melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Kemudian Allah memberikan kemenangannya pada hari ini. Maka syukur yang paling utama harus kita panjatkan kepadanya selalu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dalam lisan kita, dan juga melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah syukur yang benar. Selanjutnya, salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan dalam setiap perbuatannya, perkataannya, tindak tanduknya, semuanya uswatun hasanah. Allah telah memberikan gelar kepadanya, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka beruntunglah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan setiap roda kehidupan dengan contoh yang beliau contohkan. Dan sungguh merugilah mereka yang setiap harinya menyelisihi apa yang beliau lakukan, bahkan menentang setiap apa yang beliau sampaikan.
Semoga kita semua diakui sebagai umatnya Nabiullah Muhammad yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Al-Fakir tak lupa untuk mengingatkan diri Al-Fakir pribadi dan juga jemaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang benar adalah meninggalkan semua larangan Allah, baik yang susah maupun yang mudah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, dan melaksanakan semua perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah secara cuma-cuma, tanpa tapi-tapi dan tanpa nanti-nanti. Itulah takwa yang benar, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan hari yang mulia, hari rayanya kaum muslimin, hari raya Idul Fitri, tepat pada 1 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, puasa Ramadan telah kita lewati bersama. Ingat bahwa Ramadan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan setelahnya pun juga. Ramadan adalah karantina bagi kita, waktu yang Allah gunakan untuk mendidik kita menjadi pribadi yang benar-benar takut hanya kepadanya. Saat kita puasa, kita tak mungkin berani memakan makanan walaupun sendirian di kamar kita sendiri. Itulah tanda takwanya kita, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kalau dirinya itu benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, bahkan tak berani memakan walaupun 1 teguk air pun di tempat yang sepi walaupun sendirian. Itulah hakikat takwa. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di tempat sendirian, di tempat ramai, di masjid, di rumah, di pasar, dimanapun kita harus tetap takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa banyak sekali ujiannya. Bahkan ada yang diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan kemiskinannya, ada yang diuji dengan kekayaannya. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka jemaah sekalian, setiap ujian di dunia pastilah berakhir. Tak akan mungkin tak ada akhir. Coba lihat, kita tengok masalah apa yang kita punya selama ini. Pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya. Maka sungguh jangan sekali-kali kita menggadaikan akhirat kita dengan dunia yang hanya tak ada bandingannya jika dibandingkan dengan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh perbandingan antara dunia dengan akhirat itu tak ada bandingannya. Walaupun begitu, Allah maklumi jikalau manusia itu mencintai dunia, menyukai harta, menyukai wanita, menyukai anak-anak, kendaraan dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Imran di ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaannya pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan terbaik, binatang ternak, dan juga sawah ladang. Itulah kesenangan dunia, kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi ingatlah bahwasannya
Di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Kita boleh mencari dunia, kita boleh suka harta, kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, mencintai wanita yang kita sukai, memiliki anak yang banyak, boleh-boleh saja. Tak ada salahnya, itu fitrahnya manusia. Wajar, malah aneh jikalau ada manusia yang tak suka terhadap harta, tak suka terhadap wanita, tak suka terhadap anak-anak maupun yang lainnya. Ini wajar. Tetapi ingat, seorang mukmin bukanlah orang yang menjadikan dunia ada dalam hatinya, tapi orang mukmin adalah menjadikan dunia ada di tangannya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan dunia itu di dalam tanganku, dalam genggaman tanganku, bukan di dalam hatiku." Karena Abu Bakar tahu, jikalau dia memasukkan harta dunia pada hatinya, maka sungguh akan susah melepaskannya, akan sakit jika kehilangannya. Tapi jikalau dia letakkan dunia di tangannya, mudah baginya melepaskannya, mudah baginya untuk menghilangkannya. Tak ada rasa sedikit pun dalam hatinya kesedihan terkait kehilangan dunianya. Itulah doa Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin harus kita contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang perlu diingat sekali lagi, jemaah sekalian, orang kafir wajar jikalau mereka kemudian mencintai dunia melebihi akhirat. Karena wajar, dia tak yakin dengan akhirat, dia tak tahu, tak yakin dengan balasan Allah di akhirat. Dia tak yakin bahwasanya ada hari pembalasan kelak di akhirat. Maka wajar jikalau orang-orang kafir kemudian lebih optimal, lebih banyak mendapatkan dunianya, tak peduli halal haram, hantam semuanya. Wajar, kafir. Tapi orang mukmin bukanlah demikian. Allah telah tegaskan bagaimana orang-orang kafir Mekah dalam surah Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Mekah itu lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang-orang kafir wajar jikalau kemudian hidupnya gemerlap dengan dunianya, lupa ibadahnya, wajar. Karena dia yakin dunia adalah tempatnya, dunia adalah tempat dia hidup, surganya adalah dunia, tak ada tempat kembali di akhirat. Tapi bagi orang mukmin tak pantas seperti itu. Dunia jika dibandingkan dengan akhirat, telah dikabarkan oleh Rasulullah dengan sumpahnya yang begitu keras, wallah mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'. Wallah, demi Allah kata Rasulullah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jari tangannya ke lautan, lalu lihatlah apa yang dia dapatkan dari jari tangannya itu. Cobalah kita celupkan jari kita ke lautan, lalu kita angkat kembali begini. Apa yang kita dapatkan? 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Itulah dunia. Dan yang ditinggalkan adalah akhirat yang sangat banyak, luas, dan sungguh kekal. Maka jikalau dapat kebaikan akhirat, kebaikannya sungguh tak terkira. Pun demikian jikalau mendapatkan keburukan akhirat, keburukannya pun tak terkira. Maka sungguh di hadapan kaum muslimin, di hadapan orang-orang beriman, dunia itu bukanlah sesuatu hal yang mulia, melainkan sesuatu hal yang hina, fana, dan harusnya kita berhati-hati dengannya. Tapi walaupun begitu, kita harusnya tak juga meninggalkan dunia, karena dunia adalah ladang untuk kita mencari akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada kisah menarik yang mungkin bisa menjadikan kita lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikisahkan bahwasannya ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama besar, qadhi yang terkenal, pakaiannya mewah, bahkan kendaraannya paling bagus, orang mukmin, ulama terkenal. Ketika berjalan pun ada bodyguard yang selalu mengawalnya. Lalu tiba-tiba ketika beliau datang ke pasar, di pasar ada seorang Yahudi penjual minyak, pakaiannya lusuh,
baunya minyak luar biasa. Kemudian menghadang Ibnu Hajar dengan mengatakan, "Wahai Ibnu Hajar, bukankah nabimu telah mengatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin?" Bukankah nabimu telah mengatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir? Tapi lihat apa yang aku dapatkan dan apa yang kau dapatkan. Engkau mukmin, tapi kau punya banyak harta, kau punya pakaian bagus, kau punya kendaraan yang indah dan lain sebagainya. Tetapi aku, orang yang dianggap kafir, Yahudi, keadaannya begitu buruk, hanya menjual minyak di pasar, baunya pun bau minyak, pakaiannya pun pakaian lusuh. Maka Ibnu Hajar mengatakan, "Dengarkan wahai Yahudi, sesungguhnya jikalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan yang aku dapatkan di dunia ini seperti penjara bagiku. Dan ingatlah apa yang kamu dapatkan di dunia ini, kesusahanmu di dunia ini yang kau rasakan sekarang, itu sudah bagaikan surga jika dibandingkan dengan siksa akhirat yang menunggumu." Maka Yahudi itu mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka begitulah seharusnya orang mukmin. Sedikit-sedikit haram, memakai ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, seperti di penjara. Tapi ingat, ini dunia memang penjara bagi kita dan surga bagi orang kafir. Tapi sungguh, jikalau kita melihat akhirat dengan melihatnya dengan benar, maka tak akan ada bandingannya. Jikalau kita harus berpuasa sedikit saja, menahan nafsu sedikit saja. Ketika itu Rasulullah bercerita bahwasannya ada dua orang yang Allah panggil di akhirat. Yang satu adalah penghuni surga, tapi dia begitu sengsara di dunia. Yang satu adalah penghuni neraka, tapi hartanya banyak, kenikmatan dunianya sangat luar biasa. Dipanggillah mereka berdua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dicelupkanlah salah satu di antara mereka. Bagi orang kafir yang begitu banyak nikmatnya ini, dicelupkan ke neraka. Kemudian diangkat lagi, ditanyakan kepadanya, "Wahai fulan, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan sedikit pun?" "Wallah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan walaupun sedikit pun." Padahal dia orang yang paling bahagia di dunia. Sementara orang yang paling sengsara di dunia tadi itu, tapi dia mukmin, dicelupkan di surga, lalu diangkat kembali, ditanyakan kepadanya, "Wahai orang mukmin, wahai fulan, wahai Bani Adam, apakah engkau pernah merasakan kesulitan walaupun sedikit pun?" "Wallah," katanya, "tidak pernah aku merasakan sedikit pun kesusahan." Demi Allah. Maka sungguh, jikalau kita membandingkan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia, tak akan ada bandingannya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang mukmin tidak dilarang memiliki harta. Seorang mukmin tidak dilarang memiliki banyak wanita. Seorang mukmin tidak dilarang memiliki banyak anak, memiliki banyak kendaraan dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita boleh cari harta, tapi jangan tinggalkan ibadah. Kita boleh cari kerja, tapi jangan tinggalkan puasa. Kita boleh cari apapun yang kita punya, yang kita mau, asalkan halal. Dan jangan sampai lewat ibadahnya. Karena sungguh merugilah mereka yang menggadaikan kenikmatan dunia dengan akhiratnya. Rela membuka hijabnya demi mendapatkan pekerjaan yang dia ingini. Rela bekerja, meninggalkan puasa yang diwajibkan atasnya. Rela meninggalkan sholat demi pekerjaan yang hanya sementara. Maka sungguh seorang mukmin bukanlah orang yang demikian. Dia selalu mengutamakan akhiratnya dibanding dunianya. Walaupun begitu, dia tak meninggalkan dunianya. Maka ada nasihat yang baik, ada nasihat yang bagus dari seorang yang viral beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Carilah dunia, kalian pasti tak dapat. Andaikan dapat, kalian pasti tak puas. Andaikan puas, pasti tak lama. Carilah akhirat, kalian pasti dapat. Sudahlah dapat, pastilah puas. Sudahlah puas, pastilah selama-lamanya. Semoga ini bisa menjadikan tafakur bagi kita untuk tetap bertakwa pada Allah,
bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lainnya, dan bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk kembali kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika Allah melarang sesuatu, melarang miras, melarang pacaran, melarang zina dan lain sebagainya, Allah berikan gantinya yang halal. Kita dilarang minum minuman keras, tapi Allah kemudian gantikan dengan susu, dengan jus, dengan yang lain sebagainya yang banyak jumlahnya. Kita dilarang makan babi, tapi kita dibolehkan makan daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya, banyak jumlahnya. Kita dilarang berzina, tapi kita dibolehkan menikah. Kita dilarang untuk berbuat haram, tapi Allah sediakan yang halal begitu banyak. Maka tak ada pilihan bagi seorang mukmin untuk bermaksiat kepada Allah dimanapun tempatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.